Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 181 serius terluka dan sekarat. Tan Yun cemas. Ketika dia terbang sejauh 500 mil di perahu roh, Lin Xinyi menunjuk ke gunung peri 100 mil jauhnya, tersedak dan berkata, Tan Yun, bermimpi ada di puncak itu dan tertangkap. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia mengemudikan perahu roh seperti semburan petir hitam, yang melesat menembus jarak 100 mil dan melayang di atas puncak yang subur. Kakakmu, di mana kamu? Kamu harus mengatakan apa yang kamu dengar. Lin Xinyi datang ke Tan Yun, menginjak tepi perahu roh, dengan kecemasan tertulis di wajahnya. Di belakangnya, mata Tan Yun tegas, dia berteriak dengan suara yang dalam, dan gelombang suara berguling ratusan mil, saya Tan Yun, saya membunuh Murongkun, saya juga tahu bahwa sejak 8 hari yang lalu, Anda tinggal di kapal danku di depan gerbang gunung, aku ingin menungguku meninggalkan gerbang gunung dan melakukan sesuatu padaku. Sekarang aku di sini, selama kamu menyerahkan mimpimu, aku bisa pergi bersamamu. Suara cemas Tan Yun mengungkapkan cintanya yang dalam pada Mumeng. Mendengar ini, Lin Xinyi di depan Tan Yun memiliki ekspresi terkejut di matanya dan kembali normal. Bagaimana dengan Tan Yun? Tampaknya suster mudamu telah dibawa pergi oleh mereka. Lin Xinyi memunggungi Tan Yun, berbicara ketakutan, meletakkan tangan kanannya di dadanya, dan menunjukkan jari giok ke arah rumput di puncak gunung. Dicentang sedikit. Segera, rumput bergoyang sedikit, dan segera, ruang di atas kepala Tan Yun, radius 20 meter, berguling seperti air, dan tawa menyeringai keluar dari kekosongan kosong. Tan Yun, dan Lin Yi, kamu jalang, pergi dan mati. Sebelum dia selesai berbicara, Fan Jian, sosok kekar, keluar dari udara tipis, melambaikan tangan kanannya, dan membombardir kepala Tan Yun seperti kilat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya, pedang terbang dengan suara bersiul, dan menembak dengan keras. Alis Lin Xinyi. Fan Jian tampaknya telah menembak Lin Xinyi, tetapi sebenarnya dia hanya membingungkan Tan Yun. Lin Yi, hati-hati. Seperti yang diingatkan Tan Yun, dia buru-buru membanting tinjunya untuk memenuhi tinjunya. Ledakan. Ketika kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak seperti nebula, dan prestise sekuat yang tersisa menyapu, dan ruang dalam radius 100 meter bergetar hebat. Bubuk pecah beterbangan di langit. Fan Jian tidak hanya kekuatan Dzogchen di alam jiwa janin, tetapi juga yang kuat di daftar Wolong. Dengan restu 10 kali lipat kekuatan jiwa janin binatang itu, dia sepenuhnya menyerang pukulan Tan Yun. Kekuatannya bisa dibayangkan. Engah. Tinju kanan Tan Yun meledak menjadi daging dan darah, kekuatan yang kuat membanjiri organ dalam di sepanjang lengan kanannya, tubuhnya terlempar ke langit, dan darah merah menyembur keluar dari mulutnya. Fan Jian, kamu binatang, di mana kamu menyembunyikan suster mudamu? Lin Xinyi dengan marah, memutar pergelangan tangannya, membawa cahaya pedang, dan terlempar ke dalam kehampaan setelah memotong pedang terbang. Tan Yun tersapu, mendukung Tan Yun, dan terbang di atas perahu roh. Tan Yun, apakah penting jika kamu terluka? Lin Xinyi tampak khawatir. Terima kasih Sister Lin atas perhatian Anda, saya tidak peduli. Tan Yun meninggalkan lengan Lin Xinyi dan mendesak, Kakak Lin, kamu pergi dulu, aku akan berurusan dengannya. Hahaha, tidakkah kalian berdua ingin pergi hari ini? Fan Jian menyeringai muram, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang kuat, dan sosoknya melintas sebelum muncul di depan Tan Yun. Saat tangan kanannya didorong keluar, pedang panjang ada di tangannya. Dari udara tipis, sebuah pedang menembus dada Tan Yun. Hati-hati, Tan Yun, aku akan membantumu menghadapinya. Lin Xinyi melambaikan cahaya, pedang keras dari belakang Tan Yun, dan membunuh Fan Jian. Tan Yun, pergi ke neraka. Saat dia melewati Tan Yun, tiba-tiba, cahaya pedang ditarik kembali, memegang pedang di tangan kanannya, dan menikam Tan Yun yang tak berdaya. Pompa, pedang tajam dari senjata roh terbaik menusuk punggung Tan Yun dengan percikan darah. Apa? Tan Yun meraung dan menghindar dengan putus asa, menghindari nasib buruk menusuk jantung dengan pedang, tetapi ujung pedang itu mengenai jantung, berdarah menembus dadanya. Ledakan. Telapak tangan Qian Qianyu Lin Xinyi membawa bola kekuatan spiritual dan menamparkan punggung Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Engah. Tan Yun memuntahkan darah, dan ketika dia jatuh ke depan, dia merasa pusing dan pusing. Kemudian, ada rasa sakit kesemutan yang dingin di dadanya, tetapi Fan Jian memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk dada Tan Yun dengan pedangnya. Wah,
Kurasa kamu tidak akan mati. Fan Jian mengaduk dada Tan Yun dengan pedang di tangan kanannya. Dengan lambaian tangan kirinya, palu hitam, senjata spiritual yang luar biasa, menghantam dada Tan Yun dengan napas yang keras. Retak, klik, mata Tan Yun merah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Diiringi suara tulang lumpuh, dadanya ambruk, 5 tulang rusuknya patah, 7 lubangnya berdarah, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan benang putus, jatuh dari perahu roh menuju puncak-puncak. Datang! Fan Jian dan Lin Xinyi menukik ke arah Tan Yun dari atas semangat mereka. Dalam satu pikiran, 2 pedang terbang menembus dada dan punggung Tan Yun, berdarah terbang keluar dan membawa mereka ke tangan mereka. Mereka membawa panjang pada saat yang sama, cahaya pedang 20 kaki menebas ke arah Tan Yun Li. Pengorbanan. Pada saat kritis ini, Tan Yun meledak dengan suara lemah. Dalam sekejap, perahu roh harta karun rendah yang tergantung di atas puncak itu seperti gunung hitam, menabrak Fan Jian dan Lin Xinyi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekali terkena, mereka berdua pasti sudah mati. Kamu jalang, serang aku dengan keji, selama aku tidak mati hari ini, kamu akan mati di masa depan. Suara lemah Tan Yun mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Ayo, biarkan aku mati bersama. Ketika kamu membunuhku, kamu juga akan hancur berkeping-keping. Keciut, Fan Jian dan Lin Xinyi tidak ragu untuk menghindar ke samping. Penting untuk membunuh Tan Yun, tetapi hidupnya sendiri bahkan lebih penting. Mereka seharusnya tidak mati untuk membalaskan dendam cucu guru. Ketika perahu roh hitam hendak menabrak Tan Yun yang jatuh, tiba-tiba, perahu itu terbalik dan muncul di bawah Tan Yun. Mulut Tan Yun berdarah, dan punggungnya mengenai perahu roh. Organ internal Tan Yun semuanya rusak, seolah-olah jiwanya keluar dari tubuhnya dan tubuhnya bukan miliknya. Hai! Ketika Tan Yun terluka parah dan genting, tiba-tiba terdengar suara lolongan dari langit. Tapi itu Lin Xinyi, memegang busur roh di tangan kirinya, dan garis-garis pada busur roh memancarkan nafas kematian. 3 panah roh transparan beberapa kilogram, hanya panah yang terjerat oleh udara hitam, dan ditembak jatuh ke alis Tan Yun. Apa? Tan Yun mengeluarkan raungan lemah, tubuhnya berguling dan menghindar, dan 3 panah roh tampaknya telah memberi kehidupan kepada mereka, dan mereka berhenti di udara sebelum berbalik dan memasukkannya ke kepala Tan Yun. Retak. Tanpa kecuali, 3 anak panah menembus tengkorak dari belakang kepala Tan Yun, dan menusuk darah dari kedua sisi alis Tan Yun. Tiba-tiba, kabut hitam asli di ujung panah menghilang, dan kabut hitam itu menembus kepala Tan Yun. Wow! Tan Yun mengalami sakit kepala yang hebat dan secara bertahap mengaburkan kesadarannya. Dia mengendarai perahu roh menuju gerbang gunung lebih dari 600 mil jauhnya. Setelah hanya bernapas, seluruh wajah Tan Yun menjadi hitam dan menyebar ke lehernya. Racun, sangat beracun. Di puncak, Fan Jian dan Lin Xinyi berdiri berdampingan, memandang Ling Zhu yang jauh, dengan senyum di wajah mereka. Itu adalah kemenangan besar, senyum percaya diri. Bab 182 kembali ke kebun obat. Setelah Tan Yun terluka parah, dia diracuni olehku lagi, dan dia pasti akan mati. Lin Xinyi tersenyum, memutar tubuhnya yang seperti ular, menatap Fan Jian yang kekar, mengedipkan mata, Kakak Fan, bagaimana kamu menghargai orang? Kamu peri kecil yang menawan. Fan Jian memandang Lin Xinyi yang acak-acakan, dengan senyum aneh di wajahnya, tiba-tiba mengangkat Lin Xinyi dan berjalan menuju hutan. Apa maksudmu? Hahaha, jangan, aku sangat takut. Setelah minum teh, di depan Gunung Danmai. Brengsek, bagaimana situasinya? Sapi besar itu menengadah ke langit, dan melihat perahu roh hitam menabraknya. Daniel memeluk kepalanya dan melarikan diri, berharap orang tuanya memiliki 2 kaki lagi. Ledakan, tanah bergetar seperti air, bumi retak, debu terisi, dan perahu roh jatuh ke tanah di depan gerbang gunung. Ah! Kakak Tan. Ketika Daniel melihat Tan Yun, yang berkulit hitam dan mengerikan berbaring di Ling Zhu, dia buru-buru melangkah maju dan berjongkok di samping Tan Yun, terus-menerus meneriaki Tan Yun. Kakak Tan, bangun. Kakak Tan, kamu hanya pergi sebentar, mengapa kamu terluka seperti ini? Kakak Tan, dalam keadaan linglung, dengan suara tangisan yang familiar berputar-putar di telinganya, Tan Yun membuka kelopak matanya yang berat dengan gemetar, menatap Daniel yang cemas, dan berkata dengan lemah, jangan khawatir, aku tidak akan mati, kepala, tarik, ke bawah, ingat, jangan tergores oleh panah, mereka sangat beracun. Petik 2. Oke,
Ini hanya Kakak Tan, kamu harus menanggungnya. Daniel memandangi 3 anak panah beracun yang menembus kepala Tan Yun dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jangan bicara omong kosong. Cepat, lakukan itu. Tan Yun berbicara sebentar-sebentar, dan cincin itu muncul di antara jari-jarinya. Pedang terbang dengan atribut guntur dari senjata roh terbaik muncul entah dari mana di kaki si arogan, panah beracun adalah kelas menengah. Senjata roh, kamu menggunakan pedang ini untuk memotongnya terlebih dahulu, lalu mencabutnya lagi. Kakak mengerti. Dengan kedua tangan memegang pedang, Daniel mencoba yang terbaik dan mengayunkan pedang untuk memotong kepala Tan Yun. Memanggil. Bilah tajam melesat melewati bagian belakang kepala Tan Yun, dan kemudian bulu berbentuk V dari 3 anak panah beracun terputus. Daniel berjongkok, memegang dagu Tan Yun dengan tangan kirinya, mencengkeram kepala Tan Yun, menggoyangkan tangan kanannya, memegang ujung belakang ujung panah yang menembus dahi Tan Yun, tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan menarik yang pertama keluar. Pada saat ini, rasa sakit dari 5 tulang rusuk yang patah di dada Tan Yun, rasa sakit dari 2 lubang darah yang ditusuk oleh pedang di dadanya, dan rasa sakit yang ditusuk di kepalanya telah membuat Tan Yun mati rasa. Sampai Daniel mengeluarkan panah beracun ketiga, kepala Tan Yun sudah kesakitan dan dia bingung. Kakak Tan, sudah ditarik keluar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Daniel melihat penampilan tragis Tan Yun, Liu Shen Wusu. Daniel, cepat dan kendarai perahu roh. Kirim aku ke Taman Obat Hausan di Gunung Peri Changling. Tan Yun sepertinya telah menghabiskan seluruh energinya. Setiap kali dia mengatakan sebuah paragraf, semburan darah hitam keluar dari mulutnya, saya ingin mencari tahu, penyebab kematian Yukao yang sebenarnya. Zhou Ran bekerja dengan hati-hati dan mengolah eliksir. Dengan karakternya, itu pasti, dia akan terus menjaga kebangkitan Yukao. Aku tidak percaya bahwa dalam situasi ini, kebangkitan Yukao akan mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun benar-benar pingsan. Mendengar ini, Daniel tidak peduli untuk menjaga gerbang gunung lagi, jadi dia mengendarai perahu roh ke langit di atas gerbang gunung dan terbang menuju Gunung Peri Changling 50.000 mil jauhnya. 3 jam kemudian, di Taman Pengobatan Lingshan, murid tukang yang berkultivasi pengobatan spiritual berpikir bahwa setelah 2 jam, Diakon Shen akan dieksekusi. Semuanya tampak sedih dan tampak sedih. Shen Qingfeng adalah satu-satunya pendukung mereka. Ketika Shen Qingfeng ada di sana sebelumnya, orang lain tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Jika Shen Qingfeng meninggal, siapa yang bisa mereka andalkan? Bagaimana menghabiskan tahun-tahun tanpa akhir di masa depan, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Pada saat ini, seorang murid taman obat merasakan hembusan angin bertiup di atas kepalanya, dan segera melihat ke atas, hanya untuk melihat sapi besar mengemudikan perahu roh, melayang di atas taman obat. Daniel, bukankah kamu menjaga gerbang? Kenapa kamu kembali? Murid itu bertanya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan nanti, saya akan mengirim Saudara Tan kembali. Saudara Tan ingin melihat 5 rumput giok mati. Naiklah ke perahu roh dan bawa saya ke kebun obat untuk mengolah rumput giok. Daniel mendesak. Oke. Murid itu menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berteriak pada saat dia meraih perahu roh. Semuanya, Saudara Tan kembali. Saudara Tan dan saya akan pergi ke apotek untuk menanam 5 tanaman giok kebangkitan di gunung belakang. Panggil pamanmu, teriak. Tidakkah kamu melihat kakak Tan terluka? Daniel menatap murid itu dan berkata, Saudara Tan, perlu diam. Setelah murid melihat Tan Yun yang mengerikan, wajahnya penuh kecemasan dan kekhawatiran, tetapi dia tidak lupa untuk melirik Daniel dan berbisik, Daniel, apakah kamu benar-benar hebat sekarang, kan? Tan, percaya atau tidak, aku mengalahkanmu sekarang. Daniel terkekeh, cukup marahmu, tenangkan amarahmu, penting untuk berbisnis sekarang. Murid itu mendengus dingin pada Daniel, dan kemudian menunjuk ke arah Daniel, dan perahu roh terbang menuju gunung belakang. Cepat, kakak Tan kembali. Sepertinya dia terluka. Ayo pergi menemui kakak Tan. Semuanya, jangan sibuk, letakkan pekerjaanmu dan kunjungi Brother Tan. Petik 2. Petik 2. Lebih dari 800 murid taman obat mengesampingkan pekerjaan mereka, menginjak pedang terbang, dan mengikuti perahu roh menuju gunung belakang. Tidak lama kemudian, Daniel mengendarai perahu roh dan terbang menuruni gunung di tengah jalan. Saudara Tan, tempat Zhou Ran mengolah rumput giok kebangkitan tepat di depanmu. Bangun, aku akan menahanmu.
Daniel membungkuk dan berkata dengan lembut. Setelah lebih dari 3 jam pemulihan, kesadaran Tan Yun telah pulih. Pada saat ini, wajahnya pucat seperti hantu. Racun asli pada panah roh tidak disembuhkan. Tan Yun perlahan membuka matanya dan mengangguk, suaranya sangat lemah, aku sudah bekerja keras. Kakak Tan, kamu terlalu sopan. Daniel berkata, mengambil Tan Yun, memasuki kebun obat Yin Chao, berjalan puluhan langkah, dan berhenti. Di depannya, ada 5 tanaman giok mati yang telah layu. Hai. Pada saat ini, semua murid Yao Yuan, Yujian yang tergantung di atas kepala Tan Yun, berbisik-bisik. Semuanya, katamu Kakak Tan, apa yang akan dilakukan ini? Aku tidak tahu, apakah itu untuk memastikan bahwa Jade Grace sudah mati. Petik 2. Petik 2. Diskusi semua orang terputus oleh Daniel, Kakak Tan terluka parah dan perlu diam, jadi tolong jangan membicarakannya. Semua orang segera diam, hanya angin gunung yang menderu. Danyu, turunkan aku. Tan Yun berkata pada saat ini. Oke. Daniel menempatkan Tan Yun dengan lembut di tanah. Tan Yun menutupi dadanya dengan tangan kirinya, dan berjuang untuk mengambil 3 langkah, berdiri di depan rumput giok kebangkitan, dan berkata, Danyu, bantu saya membangkitkan 5 pohon. Tarik semua rumput giok, ingat untuk menjadi lebih ringan, jangan sobek akarnya. Bab 183. Oke, kakak mengerti. Setelah hujan lebat, tanah menjadi lunak, dan Daniel dengan hati-hati mencabut 5 rumput giok kebangkitan, dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan bingung. Tan Yun mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengambil Resurrection Jade Grace, dengan seksama mengamati akar dari ujung Resurrection Jade Grace. Pada saat ini, waktu seolah berhenti, dan semua orang menahan napas dan mengomentari Tan Yun, tidak tahu mengapa. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Tan Yun memegang tangan kanan Yukao dan gemetar hebat. Ada ekspresi kesedihan dan kemarahan yang tidak disembunyikan di murid bintang. Dia menggertakkan giginya, suaranya masih lemah. Kematian Zhou Ran sangat salah. Betapa salahnya. Zhou Ran, jangan khawatir, aku, Tan Yun, pasti akan memberimu keadilan. Begitu kata-kata ini memecah ketenangan, para murid dari kebun obat mau tidak mau berbicara satu demi satu. Kakak Tan, mengapa kamu mengatakan ini? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ya, saudara Tan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap para murid yang menginjak pedang terbang, dan berkata dengan sedih, kebangkitan rumput giok bukanlah kematian yang tidak disengaja, tetapi diracuni oleh seseorang. Setelah itu, Tan Yun dengan dingin menatap semua orang dan mengucapkan setiap kata, saya harap bukan salah satu dari Anda yang melakukannya, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Desir Sam. Semua orang segera menyapu pedang terbang, menghadap Tan Yun, dan membungkuk bersama. Salah satu dari mereka bersumpah, Kakak Tan, aku bersumpah, jika aku melakukannya, akan sulit untuk mati jika disambar petir. Yang satu bersumpah, dan yang lain bersumpah untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Tan Yun seperti misteri di hati setiap orang. Menurut mereka, kemunculan rumput giok kebangkitan di tangan Tan Yun tidak berbeda dengan kematian normal. Mereka tidak tahu bagaimana Tan Yun, yang baru saja memasuki taman obat Lingshan, menyadari bahwa dia diracuni dan mati karena rumput giok. Kakak Tan, apa yang kamu temukan? Daniel menggaruk kepalanya bingung. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada semua orang. Pertama pergi ke Gunung Abadi Bingqing. Penting untuk menyelamatkan Diakon Shen. Tan Yun berkata, dan bertanya, Danyu, seberapa jauh tempat ini dari Gunung Abadi Bingqing? Daniel berkata tanpa ragu, Saudara Tan, Taman Obat Lingshan berjarak 25.000 mil dari Gunung Abadi Bingqing. Dalam 1,5 jam, Diakon Shen akan dieksekusi. Sebelum kata-kata Daniel selesai, Tan Yun patah hati, cepat dan bawa aku naik perahu roh ke Gunung Abadi Bingqing, cepat. Kalau tidak, akan terlambat. Oke, Danyu terkejut, memegangi Tan Yun, terbang melintasi dataran rendah, dan menembak jatuh di atas perahu roh. Saudara Tan, kami sangat khawatir tentang Diakon Shen, bisakah kami membawa kami? Para murid Taman Obat memandang Tan Yun dengan penuh harap. Tanpa perintah Tan Yun, mereka tidak berani melompat ke perahu roh. Ayo cepat, Tan Yun berkata dengan sekuat tenaga mengkhawatirkan keselamatan Shen Qingfeng. Semua orang mendengar kata-kata itu, pertempuran berubah menjadi bayangan, dan saat mereka melompat ke perahu roh,
sapi besar itu mengendarai perahu roh seperti kilat hitam melintasi Gunung Peri Changling, berlari kencang di atas aura yang dipenuhi awan dan kabut. Di atas Gunung Peri, setelah lebih dari 1 jam, matahari terbenam seperti darah, dan Gunung Peri yang sebening es, istana Bingqing. Pada saat ini, Shen Qingfeng adalah saat terakhir untuk mati. Di dalam aula, ada napas kematian yang berat, dan itu hampir sangat tertekan. Taois Bingqing duduk di kursi batu giok di atas aula, menatapnya dengan mata yang indah, berlutut di Shen Qingfeng di tengah aula, matanya penuh kekecewaan. Di kursi di kedua sisi aula, 11 tetua duduk di antara mereka, semua dengan ekspresi serius, menatap Shen Qingfeng, menghela nafas dalam diam. Oh, Dia Ken Shen, meskipun saya bertengkar dengan Anda beberapa hari yang lalu karena Tan Yun, tetapi kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak ingin melihat Anda di mana Anda berada hari ini. Tetua ke-12 Luwu menghela nafas, bangkit dari tempat duduknya, tiba-tiba berlutut menghadap Taois Bingqing, dan berlutut, kepala, bawahan saya tidak pernah menanyakan apapun kepada Anda, tetapi hari ini bawahan berani melihat Dia Kon Shen. Selama bertahun-tahun kerja keras dalam mengelola kebun obat Lingshan, tolong lepaskan dia. Luwu, pelakunya, dengan tulus memohon belas kasihan untuk Shen Qingfeng. Tidak, tentu saja tidak. Dia tahu bahwa kematian rumput giok kebangkitan terkait dengan kehidupan dan kematian kepala Tang Gerbang Abadi Danmai, dan 8 hari yang lalu, ketika Tao Bingqing menyerahkan rumput giok kebangkitan kepada Shen Qingfeng, dia berkata terlebih dahulu, jika kebangkitan rumput giok akan salah, Shen Qingfeng akan meminta maaf dengan kematian. Dari vena pintu bagian dalam sampai ke murid dan sampai ke para tetua, semua orang tahu bahwa Bingqing Dao akan selalu melakukan apa yang mereka katakan dan melakukan apa yang mereka lakukan. Perbuatan Luwu jauh lebih keji daripada tangisan kucing dan belas kasihan palsu tikus. Dapat dilihat betapa canggih dan tercelanya itu. Shen Qingfeng, yang berada dalam kegelapan, memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dia tegak. Pada saat ini, melihat Luwu memohon padanya, kemarahannya sebelumnya hilang. Taois Bingqing menatap Luwu dengan dingin, kepala ini memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelumnya, dan sekarang Yukao sudah mati, kepala suku ini masih tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada para tetua dari pintu abadi. Jika kepala Tang memiliki sesuatu yang tidak terduga karena kebangkitan rumput gioknya, kepala ini tidak bisa disalahkan. Kepala telah berulang kali memberitahu dia konsen untuk merawat rumput giok yang dihidupkan kembali. Sekarang rumput giok kebangkitan sudah mati, dan ucapan kepala tidak boleh diterima. Ketika saatnya tiba, dia konsen meminta maaf. Selama periode itu, siapapun yang berani menengahi, jangan salahkan kepala suku karena kejam. Kata-kata Taois Bingqing gagal, dan samar-samar terlihat bahwa matanya yang indah sedikit lembab. Non-vegetasi, latihan yang kejam menjadi sempurna. Dia berpikir bahwa Shen Qingfeng menyaksikannya tumbuh dewasa, seperti kakek tua yang baik hati, selalu membebani dirinya sendiri. Dia juga tidak ingin membunuhnya. Jika Shen Qingfeng dilepaskan hari ini dan bawahannya melakukan kejahatan di masa depan, bagaimana dia akan menghadapinya? Meskipun dia enggan dalam segala hal, dia hanya bisa membunuh. Meskipun Danmai bukan tentara dari dinasti suci, ia juga memiliki prinsip perintah militer. Penyimpangan tidak membentuk lingkaran, inilah yang setidaknya harus diikuti oleh kepala suku. Dia tidak bisa dikatakan kejam, tetapi terkadang, dia harus kejam. Setelah dia terbunuh, dia masih harus pergi ke Danmai yang abadi untuk meminta maaf, dan karena ini, dia akan mengabaikan posisi pemimpin sedikit pun, atau membahayakan hidupnya. Pada saat ini, Penatua ke-6 Danmai, Shen Wende, mengambil napas dalam-dalam, bangkit dari tempat duduknya, tiba-tiba berlutut di depan Bingqing Dao, matanya memohon, Nona, tolong lihat Qingfeng untuk keluarga Shen, demi kesetiaan pada Nona muda seumur hidup, maafkan dia kali ini. Shen Wende dan Shen Qingfeng dulu bekerja untuk keluarga Shen, dan kemudian dimasukkan dalam silsilah keluarga oleh keluarga Shen dan menjadi anggota keluarga Shen. Dia dan Shen Qingfeng dan Shen Qingqiu, meskipun bukan saudara, adalah saudara dekat seperti saudara. Dia tidak lagi peduli dengan kesalahan wanita muda itu, dan saling bertanya. Shen Wende, kamu lancang. Tubuh halus Taois Bingqing bergetar sedikit dan berkata dengan dingin. Nona, Shen Wende buru-buru diinterupsi oleh Shen Qingfeng segera setelah dia berbicara. Nona, tetua ke-6 hanyalah kecerobohan sesaat. Tolong jangan salahkan dia. Setelah itu, Shen Qingfeng menoleh,
memandang Sen Wende dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan lega, "Saudara Sen, wanita muda itu adalah manusia. Sebenarnya, Anda tahu bahwa dia tidak ingin membunuh saya, tetapi masalah ini memang salahku. Salah ya salah. Aku rela mati, tolong jangan permalukan aku lagi." Setelah Bing Qingdao mendengarkannya, Sen Qingfeng bermain dan merawat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Hatinya dipelintir seperti pisau, dan air mata redup di matanya yang indah telah mengkhianati penampilannya yang kejam. Bab 184 Benci. "Nona, tolong luangkan hidup kakak laki-laki saya demi budak tua itu." Pada saat ini, Penatua Agung dari Sekte Luar, Sen Qingqiu, dengan air mata, berjalan ke kuil Bingqing dengan gemetar, dan berlutut berdampingan dengan Sen Qingfeng dan Sen Wende. "Kakak kedua, masalah ini adalah kesalahan kakak tertua. Jangan mempermalukan wanita itu lagi." Sen Qingfeng meminta maaf dan penyesalan terjalin, memandang Sen Qingqiu, "Nona akan meninggalkan hal yang begitu penting untuk dilakukan oleh kakak laki-laki tertua, tetapi kakak laki-laki tertua mengacaukan masalah ini. Kakak kedua, tidak sayang untuk kakak laki-laki tertua mati, tetapi itu menyakitkan Nona muda, kakak laki-laki pantas mati. Kakak kedua, jangan bicarakan itu lagi. Kakak sudah sangat senang melihatmu sebelum dia meninggal. Mulai sekarang, kamu akan menerima penyesalan kakakmu dan setia pada Nona, ingat." Mendengar itu, air mata Sen Qingqiu yang keruh terus menetes. "Kakak kedua ingat, kakak kedua ingat." Hahaha. Sen Qingfeng tersenyum sedikit, dengan tenang menghadapi hidup dan mati, betapa tua orang masih menangis. Pada saat ini, Lu Wu perlahan bangkit dari tempat duduknya dan menghela nafas, "Kepala, sudah waktunya." Tao Bingqing sedikit gemetar, air mata menetes, dia menghadap Sen Qingfeng, dan tiba-tiba, suaranya melintas dan muncul di depan Sen Qingfeng. Di mata semua orang yang terkejut, dia berlutut ke arah Sen Qingfeng. "Nona, apa yang kamu lakukan?" Sen Qingfeng buru-buru bangkit, mencoba membantu es menjadi lebih bersih. "Kamu membunuh budak tua itu." "Qingfeng, jangan bergerak, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Taois Bingqing berkata dengan air mata keras kepala dan keras kepala, "Kamu baik untuk Su Bing. Su Bing akan mengingatnya di hatimu. Karena membunuhmu hari ini, Su Bing yang menyesal. Nona, budak tua itu yang harus minta maaf." Sen Qingfeng bersujud, dan tersedak. Faktanya, budak tua itu tahu di dalam hatinya bahwa dia membangkitkan materi rumput giok, bahkan jika Anda tidak membiarkan bawahannya mati, para tetua dari pintu abadi dan Mai akan datang, dan tidak akan pernah membiarkan budak tua hidup. Sebagai diaken Taman Pengobatan Lingshan, budak tua itu tidak bisa disalahkan. Budak tua itu bisa mati di tanganmu, merindukanmu, ini sangat puas. Nona, budak tua itu tidak akan bisa menemanimu lagi di masa depan. Hati-hati, jika kamu punya waktu di masa depan, ingatlah untuk membawa budak tua untuk menyapa pemiliknya. Jika ada akhirat, yang lama budak masih bersedia setia kepada Anda dan keluarga Sen. Mendengar ini, Taois Bingqing fokus pada kepalanya, "Perjalananmu bagus. Nona, budak tua itu sudah pergi, hati-hati." Sen Qingfeng berkata, berdiri tegak, berbalik, memutar tangan kanannya, dan pedang terbang keluar dari udara tipis. Sambil memegang pedang terbang, dia berjalan menuju bagian luar Bingqing Hall selangkah demi selangkah. Bagian belakangnya sepi dan suram. Taois Bingqing tidak pernah bangun sampai dia melihat Sen Qingfeng melangkah keluar dari aula. Ketika Sen Qingfeng mengangkat pedang terbang dan meletakkannya di lehernya, dia menutup matanya, giginya menggigit bibirnya yang merah terang, dan darah keluar. "Kakak laki-laki." Sen Qingqiu berlutut di luar kuil, menangis, "Kakak kedua melepaskanmu." Sen Qing tidak melihat kembali ke pusat perhatian, hanya berhenti, dia ingin mengayunkan pedang terbang untuk bunuh diri. Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba datang dari langit, "Diakenku, berhenti." Detik berikutnya, semburan suara seperti ribuan orang keluar dari kehampaan, "Diakonku, berhenti." Sen Qingfeng memiliki pedang terbang di tangannya. Dalam sekejap, perahu roh hitam terbang turun secara vertikal dari awan, membawa awan debu, dan jatuh ke awan mengambang, es yang indah dan puncak gunung peri yang jernih. Di atas perahu roh, Daniel mendukung Tan Yun dan berdiri di depan orang banyak. Di belakang Tan Yun berdiri lebih dari 800 murid, semua dengan air mata berlinang, menatap Sen Qingfeng. Daniel membantu Tan Yun menuruni perahu roh. Pada saat ini, kepala Tan Yun,
sudut mulutnya, dan dadanya terus berdarah. Tuan penebusan Diaken, muridnya terlambat. Tan Yun mencengkeram dadanya dan membungkuk dengan gemetar. Tuan Diaken pendamaian, para murid terlambat. Kecuali Daniel yang membantu Tan Yun, semua murid Yao Yuan berlutut serempak. Senang datang, senang datang. Sen King Feng memandang murid dari kebun obat yang mengantarnya pergi, tersenyum ramah, dengan ekspresi serius. Semua murid diperintahkan, tidak ada yang boleh menangis. Dia tidak membiarkan para murid menangis, tetapi air matanya mengalir dari pipi tuannya. Para murid tidak menangis. Para murid menyeka air mata mereka dan menatap Sen King Feng. Di aula Bingqing, Taois Bingqing berdiri. Pada saat ini, dia dan para tetua diam-diam melihat keluar kuil, dan murid tukang melihat Sen King Feng pergi. Diam, diam, hati tenggelam dan tidak bisa berkata-kata. Sen King Feng melihat ke sekeliling murid-muridnya dan berkata dengan keras, tidak peduli siapa yang menjadi Diaken Yao Yuan di masa depan, Anda harus bekerja lebih keras untuk setia kepada Diaken baru, kepala suku, dan pil saya, ingat. Murid itu ingat. Semua murid berkata serempak kecuali Tan Yun. Sen King Feng mengarahkan pandangannya pada Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah apakah kamu adalah jiwa yang mati atau tidak, tetapi kamu harus berjanji untuk menjadi tua. Kakak kedua saya tidak bisa mati karena kamu. Untukmu, King Qiu bisa bersumpah dengan sumpah beracun. Karena pemimpinmu dibebani oleh semua murid dan sesepuh dalam, diam-diam tertawa dan mempermalukan. Aku ingin kamu setuju dengan lelaki tua itu sekarang, itu akan menjadi blockbuster. Hanya dengan cara ini, lelaki tua itu bisa mati tanpa penyesalan. Mendengar ini, Tan Yun yang lemah menatap dengan tegas, Diakenku, selama ada murid, para murid tidak akan pernah membiarkanmu mati. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menghadap kuil Bingqing dan berlutut dengan susah payah. Kata-kata pertama yang dia ucapkan tiba-tiba membuat Tao Bingqing menjadi awan kemarahan di hatinya. Kepala tetua, kematian Yukao, ada cerita tersembunyi lainnya. Kehidupan Yukao bukanlah kematian yang tidak disengaja, juga bukan karena murid kebun obat saya Zhouran tidak dirawat dengan baik, tetapi diracuni dan dibunuh oleh seseorang dengan sengaja melakukannya. Mungkin saya ingin menyingkirkan dia konsen, mungkin. Tubuh tua Sen King Feng bergetar, dan buru-buru pecah. Tan Yun, jangan cepat-cepat. Sen King Feng tampak cemas. Dia tahu bahwa setelah kematian Resurrection Jade Grace, dia tidak hanya pergi untuk melihatnya sendiri, tetapi juga Taois Bingqing dan para tetua Danmai, dan mereka selalu percaya bahwa Resurrection Jade Grace disebabkan oleh Zhou. Kultivasi ran yang buruk dan kematian yang tidak disengaja. Ini bukan keracunan sampai mati. Bocah mau tahu, berani bicara omong kosong. Dengan Sen He, sosok Lu Wu menghilang dari aula utama dan muncul di depan Tan Yun. Apakah Anda bertanya-tanya, apakah ada pengkhianat di inti kita? Apakah Anda ingin memberitahu semua orang, bukankah Danmai kita bersatu? Petik 2. Wow, penatua ke-6 Sen Wende, mengikuti dengan cermat, muncul di depan Tan Yun dan berbisik, Tan Yun, kamu ingin menyelamatkan hati Diaken Sen, tetua ini mengerti, tetapi kamu tidak dapat berbicara omong kosong tentang ini. Pada saat ini, Taois Bingqing menatap Tan Yun dengan mata dingin, kepala ini ingin mendengar bagaimana dia diracun sampai mati. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan kepala ini karena kejam. Taois Bingqing memiliki prasangka terhadap Tan Yun. Sekarang setelah kematian Yukao dibangkitkan, saya secara pribadi pergi untuk melihatnya, dan tidak menemukan tanda-tanda keracunan. Sekarang saya mendengar kata-kata Tan Yun, dia adalah kepala suku, dan tidak ada serangan di depan umum. Bahkan, dia sudah marah. Tan Yun, kepala suku dan semua tetua, semuanya pergi untuk memastikan bahwa rumput giok kebangkitan tidak diracuni sama sekali. Kamu berbicara omong kosong di sini, bukankah kamu mencari kematian? Sen King Feng cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berhenti bicara. Ayo, kamu mati. Ya, saudara laki-laki kedua saya harus mati karena dia bersumpah dengan sumpah beracun. Setelah itu, Sen King Feng buru-buru berbalik, menghadap Taois Bingqing, dan bersujud, Nona, tenanglah. Tan Yun sangat ingin menyelamatkan budak tua itu, jadi dia mengatakan hal yang salah. Kehidupan Tan Yun terkait dengan kehidupan King Qiu. Tolong mohon wanita itu dan jangan bunuh Tan Cloud. Taois Bingqing mendengar kata-kata itu, memandang Tan Yun, niat membunuh di matanya yang indah berangsur-angsur menghilang, dan berkata dengan dingin, segera gulingkan gunung peri sebening es ke kepala ini,
kepala ini tidak ingin melihatmu, dia lirikan. Ini adalah pertama kalinya para tetua melihatnya mengucapkan kata-kata kotor sejak Bing Qingdao dan menjadi kepala suku 30 tahun yang lalu. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, Taois Bingqing membenci murid Tan Yun ini. Bab 185 mengejutkan. Mendengar ini, Tan Yun tidak mengubah wajahnya, tetapi di dalam hatinya ada 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Oh, biarkan aku pergi. Gadis bau, jika bukan karena Sen King Feng dan Sen King Qiu untuk mengobatinya, aku sebagai miliknya, aku akan menjagamu. Bagaimana omong kosong itu kembali mati. Tan Yun menekan kemarahan di dalam hatinya, berlutut, menatap Taois Bingqing, dan dengan hormat berkata, kepala menenangkan amarahnya, dan Anda dipermalukan oleh murid Anda, yang membuat Anda merasa malu. Murid itu sangat sedih, maaf. Namun, 3 hari yang lalu, Zhou Ran, seorang murid Taman Pengobatan Lingshan, bekerja keras tetapi mati sia-sia karena kebangkitan Yukao. Ini tidak adil. Ini tentang kehidupan Diakon Sen untuk mengembalikan jiwa ke rumput giok. Orang tuanya dan tetua agung dari pintu luar baik kepada muridnya. Bahkan jika kamu membunuh murid hari ini, murid itu harus menyelesaikan apa yang dia inginkan, untuk mengatakan. Kepala, tolong beri murid waktu. Murid Rong selesai berbicara. Setelah berbicara, murid siap membantu Anda. Tidak ada keluhan. Suara Tan Yun yang tidak arogan atau inferior jelas ditransmisikan ke semua orang yang hadir. Murid itu memohon kepada kepala suku untuk membiarkan kakak senior Tan selesai berbicara. Sapi besar itu membanting lututnya ke tanah dan bersujud. Para murid dari kebun obat saling memandang dan berlutut di puncak, berteriak, para murid memohon kepada kepala suku, biarkan saudara Tan selesai berbicara. Melihat adegan ini, Sen King Feng mengerutkan kening, tidak tahu harus berpikir apa. Kedua belas tetua Luwu berkata pelan, saya pernah ke Resurrection Jade Grass, dan tidak ada keracunan yang abnormal. Apa yang bisa diketahui oleh murid tukangnya? Bahkan jika itu benar-benar diracuni, itu bajingan kecil, yang menaruh racun nanti untuk membantu hal lama yang menyinggung Sen King Feng. Hahaha, jika itu masalahnya, itu akan bagus. Saya akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, nanti. Ketika Luwu mencibir dalam hatinya, Taois Bingqing melihat bahwa Tan Yun benar-benar tidak mematuhi perintahnya, dan harga dirinya melayang naik turun. Ketika dia hendak berbicara, Sen King Qiu melirik Tan Yun, dan segera menghadap Bingqing Dao, bersujud, dan suaranya tegas, Nona, budak tua itu tidak kompeten seumur hidup. Sejak bertemu Tan Yun, budak tua itu memiliki firasat bahwa Tan Yun tidak akan pernah menjadi kolam di masa depan. Zhongwu, jadi budak tua itu mempertaruhkan kematiannya dan memohon padamu untuk menerima Tan Yun di pintu luar. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Tan Yun, dalam benak budak tua itu, dia tidak boleh biasa-biasa saja, apalagi sampah. Nona, tolong beri Tan Yun kesempatan untuk membiarkan dia selesai berbicara. Taois Bingqing berkata dengan dingin, cukup. Kepala ini telah mengatakan bahwa dia akan mengusirmu dari rumah Sen. Kamu tidak ingin memanggilku Nona. Kepala ini akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, Tan Yun, segera menghilang ke kepala ini, jika tidak, tidak akan ada belas kasihan. Taois Bingqing adalah yang dimuliakan dari sekte dalam Danmai, Tan Yun hanyalah murid tukang yang tidak penting, bagaimana dia bisa membiarkan Tan Yun memimpin hidungnya. Ini bukan kecerobohannya. Karena baru saja, dia mengamati rumput giok kebangkitan di tangan Tan Yun lagi, dan kesimpulannya sama seperti sebelumnya, dan tidak diracuni. Dia sombong, dan berdasarkan pencapaian alkemis agung peringkat sucinya sendiri, dia menyimpulkan bahwa dia tidak diracuni, yaitu, dia tidak diracuni. Apakah mungkin menjadi murid tukang yang memiliki pengetahuan lebih dari dirinya sendiri? Mendengarkan murid yang menjijikkan itu berlanjut, itu buang-buang waktu, biarkan dirimu marah. Merindukan. Mata Sen King Qiu tegas dan keras, budak tua itu menjamin hidupnya. Tolong biarkan Tan Yun menyelesaikannya. Jika dia tidak masuk akal, kamu tidak perlu melakukannya. Setelah budak tua itu membunuhnya segera, budak tua itu akan meminta maaf dengan kematian. Petik 2. Taois Bingqing tercengang sejenak, mengeluarkan jari giok, dan menunjuk Sen King Qiu dengan gemetar, kamu telah sangat mengecewakanku. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu berkali-kali untuk seorang murid? Berhenti bicara, aku tidak mau mendengarkan. Begitu kata-kata Bingqing Dao jatuh, Tan Yun berdiri dengan susah payah dan menatap Bingqing Dao,
masalahnya sudah selesai, muridnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Murid itu terluka parah, dan dia datang untuk menyelamatkan Diakon Sen, tapi kamu tidak memberikannya. Kesempatan murid. Murid mengatakan yang sebenarnya, tolong tenangkan amarahmu. Jika kamu tidak membiarkan muridmu berbicara hari ini, kamulah yang membunuh Diakon Sen secara tidak sengaja. Kamu akan menyesalinya suatu hari nanti. Pada saat itu, Diakon Sen sudah mati, dan semuanya salah. Anda hanya bisa menghabiskannya untuk menyalahkan diri sendiri. Tentu saja, kecuali jika Anda tidak peduli dengan hidup dan mati Diakon Sen sama sekali. Tan Yun tahu bahwa Bing Qingdao sangat peduli dengan Sen King Feng, jadi dia menggunakan metode radikal. Dia sombong bahwa pembersih es tidak akan bunuh diri, dan akan memberi dirinya kesempatan untuk berbicara. Selama dia berbicara, maka dia tidak akan bunuh diri. Ketika para tetua mendengarkan kata-kata Tan Yun, mereka sangat marah. Tan Yun, kamu lancang. Tan Yun, kamu berani. Beraninya kamu begitu tidak masuk akal kepada kepala suku. Petik 2 petik 2. Diam. Tangan giok lembut tanpa tulang dari Taois Bing King tiba-tiba terangkat, dan para tetua segera diam. Matanya yang indah bersinar dengan niat membunuh yang tidak tersamar, dan suaranya sedingin embun beku bulan ke-12 lunar. Ayo bicara, kepala ini mendengarkan. 4 kata, membersihkan telinga dan mendengarkan dengan hormat, semuanya diucapkan, dan dapat dilihat betapa marahnya Sen Subing. Kepala Xie, itu tentang kematian Sen King Feng. Tan Yun tidak berani mengabaikan. Dia berbicara, meskipun suaranya lembut, itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Setiap kalimat berikut mengejutkan semua orang. Rumput giok kebangkitan, karena memiliki 3 cabang dan 3 daun, 1 cabang dan 1 daun adalah 1 jiwa, yang berarti jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan di antara 3 jiwa dan 7 jiwa manusia. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, itu disebut 3 jiwa. Tujuan utama Amakusa 3 jiwa adalah untuk memurnikan obat utama dari pil turunan jiwa surgawi. Pil ini memiliki efek ajaib pada para biksu yang telah merusak jiwa surgawi. Kedua, itu bisa digunakan sebagai obat saat menyempurnakan sun dan kebangkitan. 3 jiwa Amakusa kemudian diubah menjadi Resurrection Jade Grace. Ramuan ini, 5 elemennya adalah air, dan airnya negatif. Oleh karena itu, ketika memelihara, Anda dapat menghindari yang dan menyiramnya dengan embun pagi dan embun sore sekali sehari. Petik 2. Karena Amakusa 3 jiwa, kelima unsur tersebut termasuk air dan bersifat negatif di dalam air, maka disebut juga akar mayat hidup. Artinya, setelah Amakusa 3 jiwa biasanya mati, dalam waktu 7 atau 49 hari, akarnya akar dalam masih memiliki vitalitas, selama mereka dibudidayakan dengan benar, mereka dapat dihidupkan kembali. Pada titik ini, Tan Yun mematahkan akar 5 rumput giok kebangkitan, dan melihat akar hati yang layu di akar spiritual jari kelingking yang tebal. Ketua, jika kamu mati secara normal, Gengsin akan berubah menjadi hijau dalam 49 hari, tetapi sekarang kamu tahu, Gengsin telah layu. Bing Qingdao mengerutkan kening, dan Li Ying menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan Tan Yun. Desir Sam, 11 tetua dan Mei lainnya, serta Sen King Feng dan Sen King Qiu mengepung Tan Yun Tuan. Semua orang melihat dari dekat, dan di dalam akar spiritual yang dipatahkan oleh Tan Yun, memang ada akar hati yang layu seperti sehelai rambut. Melihat tirai, Taois Bing Qing dan bahkan semua tetua dan Mei, Sen King Feng, mengungkapkan di mata mereka, warna yang sangat mengejutkan. Karena, mereka belum pernah mendengar tentang 3 roh Amakusa di mulut Tan Yun. Mereka hanya tahu bahwa ramuan giok kebangkitan adalah obat yang digunakan saat menyempurnakan pil sun kebangkitan. Seperti yang dikatakan Tan Yun, rumput surga kebangkitan adalah obat utama untuk menyempurnakan pil turunan jiwa surgawi, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Selain itu, menurut Tan Yun, setelah kematian normal rumput giok kebangkitan, dalam 49 hari, selama itu dibudidayakan dengan benar, itu dapat dibangkitkan, yang tidak terlihat dan tidak pernah terdengar. Adapun penyebutan Tan Yun tentang hati seperti rambut, mereka bahkan tidak mengetahuinya. Sekarang, Tan Yun akan menghidupkan kembali rumput giok, nama obatnya, dan kelengkapan obatnya. Bab 186. Taois Bing Qing menatap mata Tan Yun berubah. Ekspresinya rumit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, lanjutkan. Murid patuh. Ketika Tan Yun menjawab,
dia tidak tahu mengapa Taois Bingking dan sesepuh Danmai lainnya memiliki reaksi yang begitu besar. Apa yang saya katakan hanyalah tujuan membangkitkan rumput giok. Tan Yun tidak tahu bahwa para tetua seperti Taois Bingking belajar tentang penggunaan berbagai obat mujarab dari kitab suci ramuan. Penulis buku pengobatan suci tidak lain adalah mendiang Huangfu Shengzong Patriark, Huangfu Lingqiao. Buku obat suci, yang dikenal sebagai benua hukuman surga, reputasi dari 3 buku obat ajaib yang hebat. Para tetua Bingking Dao dan Danmai tidak pernah menduga bahwa sifat dan penggunaan ramuan yang tercatat dalam kitab suci ramuan akan hilang. Tapi apa yang dikatakan Tan Yun masuk akal dan beralasan, dan dia tidak bisa mentolerir Bingking Dao dan yang lainnya tidak mempercayainya. Pada saat ini, Tan Yun melihat akar layu berbulu, mengerutkan alisnya dan berkata, peracun mengetahui sifat obat dan lingkungan pertumbuhan jade herb, jadi dia menggunakan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Racun yang tidak berwarna dan tidak berbau secara khusus ditujukan untuk eliksir. Ada 3 jenis racun, bubuk anti-organisme, cairan penghancur, dan cairan perusak. Cairan penghancur adalah yang paling beracun. 1 tetes bisa membuat rumput giok kebangkitan mati seketika. Kedua, ada bubuk untuk mesin pembunuh. Racun ini dapat menghancurkan vitalitas rumput giok kebangkitan, dan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, 1 jam sampai mati. Cairan kerusakan adalah racun kronis, mulai dari 3 hari hingga 5 hari, dan dapat membunuh rumput giok kebangkitan. Tan Yun berkata dengan tegas, peracun tahu bahwa Zhouran menjaga rumput giok kebangkitan, jadi dia pasti akan memilih cairan kerusakan. Tan Yun memandang para murid dari kebun obat, dan berkata sambil berpikir, siapa yang bisa memastikan bahwa Zhouran, penjaga yang tidak akan pernah meninggalkan rumput giok. Kita semua dapat bersaksi bahwa Zhouran belum kembali ke rumah sepanjang malam sejak penanaman rumput giok kebangkitan 8 hari yang lalu, sampai dia dieksekusi 3 hari yang lalu, dia telah menjaga taman obat Hausan. Semua murid, memikirkan kematian Zhouran, menunjukkan kesedihan dan bersaksi. Tan Yun memandang Taois Bingking dan dengan hormat berkata, kembali ke kepala, jelas bahwa orang yang meracuni terlalu jauh lebih tinggi dari ranah Zhouran, jadi Zhouran tidak menemukannya. Entah orang yang diracuni menggunakan teknik tembus pandang, atau jimat tembus pandang, mengambil keuntungan dari kecerobohan Zhouran, meracuninya. Sebelum Bingking Dao bisa berbicara, Shen Qingfeng yang pemarah memerah pipinya karena marah, aku marah. Aku marah. Siapa yang melakukannya? Iya, bagaimana ini bisa terjadi pada dan fast cell kita? Para tetua bergema, dan wajah mereka membiru. Luwu menggertakkan giginya karena marah. Namun, kemarahannya berasal dari Tan Yun. Jantung Luwu berdetak kencang, dan dia takut akan hal ini, dia akan mencari tahu. Luwu, yang adalah hati nurani yang bersalah, ingin memindahkan kematian Li Ziquan, mencoba mencari cara untuk membunuh Tan Yun. Sekarang, dia takut masalah obat mujarab akan melibatkan dirinya sendiri. Di mana Anda berani menyebutkan kematian Li Ziquan? Taois Bingking memandang Tan Yun, mengepalkan tinjunya, dan wajah fananya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jika masalah ini benar seperti yang Anda katakan, orang yang diracuni, kepala ini akan membiarkannya mati. Pembersih es memindai para tetua, tanpa ragu, kalian semua tetap di sini, tidak ada yang diizinkan pergi tanpa perintah saya. Juga, semua murid taman obat, sampai peracun ditemukan, siapapun yang berani pergi tanpa izin dan membunuh. Para tetua dan murid-murid Yao Yuan dapat melihatnya. Kepala suku mencurigai orang yang meracuni itu, antara dirinya dan orang lain. Luwu berkeringat lembut di kulit kepalanya. Dia mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Seperti yang dikatakan semua orang, Taois Bingking memang meragukan para tetua lainnya. Menurut pendapatnya, setelah kematian Yukao Resurrection, posisinya sebagai kepala tidak akan dijamin, dan para tetua lainnya dapat menggantikannya. Orang-orang sangat tidak terduga, bagaimana mungkin dia tidak ragu. Mata Taois Bingking tertuju pada Shen Wende, dan dia dengan serius berkata, 6 tetua, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Kembali ke kepala, bawahan segera memanggil 3.000 binatang penghirup jiwa dan fast cell ke taman obat tempat rumput giok kebangkitan dibudidayakan. Selama orang yang diracuni ada di sana, dia pasti akan dapat ditemukan. Shen Wende membungkuk. Iya, Taois Bingking berkata sedikit. Shen Wende segera menginjak pedang terbang dan pergi. King Feng, King Qiu, Tan Yun masuk,
dan yang lainnya tetap di puncak. Taois Bingqing berkata dengan dingin, membalikkan tubuhnya dan melangkah ke kuil Bingqing. Shen Qingfeng menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Anak baik, aku benar-benar memiliki wajah untuk lelaki tua itu. Shen Qingqiu memuji dengan suara rendah, dan membantu Tan Yun masuk ke aula Bingqing. Ledakan. Kuil Bingqing, gerbang istana tiba-tiba tertutup dan bergetar. Para tetua di puncak terdiam dan merenung. Kuil Bingqing. Bingqing Dao duduk dan menatap Tan Yun, kamu baru saja memasuki kebun obat untuk hari ke-8, bagaimana kamu belajar tentang sifat obat dari ramuan giok dan tujuan alkimia? Dan bagaimana kamu tahu metodenya? Membedakan ramuan giok dan racun. Tan Yun menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, tidak menunjukkan ekspresinya, membungkuk dan berkata, kembali ke kepala, murid telah tertarik mengolah eliksir sejak kecil, jadi saya membaca semua buku kuno tentang budidaya eliksir. Hari ini, itu salah paham. Penyebab kematian Yukao. Betulkah? Taois Bingqing menatap Tan Yun, mencoba melihat melalui Tan Yun, kepala ini sangat ingin tahu, buku kuno apa yang Anda baca, hanya untuk mengetahui bahwa rumput giok, yang disebut Sanhun Amakusa di zaman kuno. Ada juga buku kuno yang mencatat Resurrection Jade Grass. Selain sebagai pengantar obat dari Resurrection Sun Pill, itu juga merupakan obat utama buta untuk menyempurnakan pil turunan jiwa surgawi. Tan Yun tampak jujur dan menjawab dengan lancar, keluarga murid memiliki kertas kuno yang telah disimpan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Ini berisi beberapa ramuan, dan rumput giok kebangkitan adalah salah satunya. Murid hanya berdasarkan catatan di kertas kuno. Adapun apa itu pil turunan jiwa surgawi, muridnya tidak tahu. Melihat Tan Yun tidak ingin berbohong, Taois Bingqing diam-diam berkata, tidak heran dia baru berusia 20-an, dia tahu bahwa dia telah kembali ke rumput giok. Ternyata terlihat di kertas kuno. Diperkirakan kuno kertas adalah kekuatan alkimia yang hebat, sisa pikiran terputus, dan di mata indah Tao Bingqing, ketidakpedulian di masa lalu telah menghilang. Jika Anda dapat menemukan orang yang diracuni, Anda akan dianggap sebagai layanan berjasa. Pada saat itu, kepala suku akan memberi hadiah. Murid berterima kasih kepada ketua, murid itu tersanjung. Tan Yun membungkuk. Yah, kamu terluka, mari kita mundur untuk saat ini. Bingqing Dao berkata dengan anggun. Murid itu pensiun. Tan Yun membungkuk, memegangi dadanya, berjalan dengan gemetar di luar aula. Shen Qingfeng menghentikan Tan Yun dan menjejalinya dengan 3 pil penyembuhan, mengapa kamu sakit seperti ini? Ambil pil itu dan pergi keluar aula untuk menyembuhkan lukamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, berbaliklah. Ya, Tan Yun menelan 3 pil ke perutnya, mendorong pintu dan berjalan keluar dari aula Bingqing, duduk bersila. Kuil Bingqing. Taois Bingqing berkata dengan cemas, Qingfeng, yang meracuni rumput giok kebangkitan sampai mati tidak penting sekarang. Yang penting adalah rumput giok kebangkitan sudah mati. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa agar kondisi kepala Tang menjadi lebih baik. Jika kondisi kepala Tang memburuk dan mengirim seseorang untuk mengambil batu giok kebangkitan, tidak hanya Anda, tetapi saya juga dalam bahaya hidup, apakah Anda mengerti? Shen Qingfeng merasa berat, budak tua mengerti. Bab 187 Niat Membunuh yang Luar Biasa. Setelah itu, Taois Bingqing mengerutkan kening, Qingfeng, meskipun Tan Yun hanya menjawab tanpa membocorkan, saya selalu merasa bahwa dia berbohong. Tapi saya tidak dapat menemukan kesalahan dalam kebohongannya. Juga, 8 hari yang lalu, ketika Anda mengatakan tentang Tan Yun, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Saya ingin mendengarnya sekarang. Mari kita bicarakan. Mendengar ini, Shen Qingfeng memuji matanya dan berkata, Nona, Anda tidak tahu bahwa, beberapa hari yang lalu, murid Li Zikuan di bawah 12 tetua mempermalukan dan mencambuk murid tukang di Taman Obat Lingshan. Tan Yun tidak bisa melihatnya, jadi dia menembak Li Zikuan dengan alam jiwa janin ke-9. Apa yang tidak diharapkan oleh budak tua itu adalah bahwa Tan Yun dengan mudah menangkap Li Zikuan dengan alam jiwa janin ke-7. Ada jejak keterkejutan di mata indah Taois Bingqing, Li Zikuan, saya mendapat kesan bahwa dia adalah jiwa janin, tetapi dia bukan lawan Tan Yun. Lalu bagaimana, Nona? Setelah Tan Yun menangkap Li Zikuan, dia mengilhami sifat berdarah murid Yao Yuan melalui kata-kata, dan membuat murid Yao Yuan menyadari bahwa bagi manusia, ada sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan, dan itu adalah martabat. Shen Qingfeng berkata,
Jadi, 10 murid Yao Yuan yang dipukuli oleh Li Zikuan menggandakan rasa malu mereka dan mengembalikannya kepada Li Zikuan. Kemudian, Li Zikuan meminta kakak laki-lakinya Li Xian untuk membalas dendam pada Tan Yun. Shen Qingfeng segera menjadi bersemangat. Yang mengejutkan budak tua itu adalah Li Xian dibunuh oleh Tan Yun. Wow, Taois Bingking tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Kamu berbicara tentang Li Xian di bawah 12 sesepuh. Dia tahu bahwa Li Xian berada di bawah sekolah Luwu. Di antara 3.000 murid, Li Xian menempati peringkat ke-9 dalam alkimia. Di usianya yang baru 29 tahun, dia sudah menjadi alkemis tingkat tinggi dan jenius alkimia kebanggaan Luwu. Selain itu, Li Xian masih merupakan jiwa janin guntur kualifikasi kelas atas. Ranah jiwa janin memiliki kekuatan dan kekuatan pribadi yang besar, peringkat 60 teratas di antara murid-murid Luwumen, dan juga dapat masuk 300 teratas di dunia, seluruh Venadan. Dia memikirkan Tan Yun lagi. Dia hanya jiwa janin yang mati, dan dia masih berada di tahap ke-7 dari alam jiwa janin. Dia benar-benar bisa menghancurkan Li Xian. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayainya? Shen Qingfeng berkata dengan pasti, Nona, ini Li Xian. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang dia luncurkan melawan Tan Yun terlebih dahulu. Budak tua itu menyaksikan proses cedera serius Tan Yun dan membunuh Li Xian. Nona, yang lebih mengejutkan budak tua itu adalah bahwa malam itu budak tua itu membawa Tan Yun yang terluka parah dan meminta Penatua ke-6 untuk mengobatinya. Mengingat cederanya pada saat itu, dia harus tinggal setidaknya 1,5 bulan di bawah perawatan 6 Penatua. Tetapi hanya dalam 5 hari, dia telah pulih dan menjadi hidup dan sehat. Dia memberitahu budak tua itu bahwa dia telah memperoleh teknik pemurnian tubuh yang lumpuh dalam keluarga untuk memiliki kemampuan untuk pulih dari langit. Ngomong-ngomong, dalam benak budak tua itu, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, dia sekarang dapat memberi peringkat setidaknya 60.000 murid Danmai, 300 teratas. Setelah mendengarkan, mata setuju dan terkejut dari Taois Bingking berangsur-angsur memudar, kepalanya sedikit bergetar, dan dia berbisik, bagaimana dengan tantangan yang melompatimu? Itu selalu membuang-buang jiwa Ban, dan itu tidak akan bisa masuk, keadaan pemurnian jiwa. Seperti yang kita semua tahu, mereka yang telah meninggalkan jiwa janin adalah mereka yang telah ditinggalkan oleh surga. Kata-kata dari Taois Bingking membuat senyum Shen Qingfeng berangsur-angsur mengeras. Malam tenggelam, bintang-bintang tertanam di langit. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi 3.000 murid Pil di bawah 6 tetua. Di bawah kepemimpinan 6 tetua, mereka berkumpul di Changling Xianshan dan Taman Obat Hausan. 3.000 murid masing-masing memimpin binatang pengendus jiwa seukuran kucing dengan telinga tajam dan hidung panjang, dan mengendus mereka satu persatu di kebun obat tempat rumput giok dibudidayakan. Setelah itu, 6 sesepuh mempersembahkan kurban ke perahu roh, membawa para murid, dan kembali ke Gunung Abadi Bincing, meminta para murid untuk mengambil binatang pengendus jiwa dan mengendus-endus murid-murid tukang. Kemudian, 3.000 binatang penghirup jiwa berjongkok dengan tubuh berbulu mereka, menatap Penatua ke-6. Penatua ke-6 berkata dengan ramah, anak-anak, apakah ada orang di antara mereka yang pernah dekat dengan Resurrection Jade Grace? 3.000 binatang yang mengendus jiwa menggelengkan kepala mereka serempak. Mereka semua adalah binatang roh tier 2 yang baru lahir, secara alami pemalu dan kekuatan serangannya rendah. Satu-satunya hal yang diandalkan oleh para biksu adalah mereka memiliki indera penciuman yang 3.000 kali lebih kuat dari manusia. Penatua ke-6 berbalik, menghadapi 10 tetua lainnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, semuanya, Anda tersinggung. Aku harus bekerja sama. 10 tetua setuju. Penatua ke-6 melihat ke belakang, melirik bis sniffing bis, dan berbisik pelan, anak-anak, hirup. Oh, 3.000 binatang penghirup jiwa berubah menjadi bayangan, mengitari 10 tetua satu persatu, dan kemudian kembali ke tetua ke-6. Anak-anak, apakah ada orang di antara mereka yang pernah dekat dengan Resurrection Jade Grace? Tetua ke-6 bertanya. Binatang yang mengendus jiwa menggelengkan kepala mereka dengan bodoh. Oh, tiba-tiba, seekor binatang yang mengendus jiwa mengerutkan hidungnya dan melompat tepat di depan Tan Yun yang sedang duduk bersila, mengangkat cakar kecilnya, menunjuk ke arah Tan Yun dan sapi besar di samping Tan Yun, dan terus memanggil. Desir Sam. 2.999 hewan yang tersisa bergegas,
mengendus Tan Yun dan Daniel, dan menggunakan cakar kecil mereka untuk menunjuk Tan Yun dan Daniel. Dengan senyum di wajah pucat Tan Yun, dia menatap orang-orang kecil di depannya, dan berkata, "Saya dan Daniel ada di sana hari ini." Anda menjawab saya, di tempat rumput giok dibudidayakan, berapa banyak bau yang dihasilkan? Kamu bau nafas manusia. Hah? 3.000 binatang yang mengendus jiwa mengangkat cakar kecil mereka secara serempak, menjulurkan 4 jarinya yang berbulu. Sangat bagus. Setelah Tan Yun memberikan pujian, dia melihat ke murid tukang, siapa yang memiliki relik Zhouran. Kakak Tan, ini adalah cincin semesta yang diberikan kakak senior Zhou kepadaku sebelum dia meninggal. Seorang murid mengeluarkan cincin semesta dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun memegang cincin semesta dan memandangi binatang penghirup jiwa seolah-olah membujuk seorang anak kecil, dan berkata, di antara 4 orang itu, apakah ada nafas pemilik cincin ini? Binatang yang mengendus jiwa segera menyalakan kepala mereka. Kamu benar-benar luar biasa. Tan Yun berkata sambil tersenyum, sekarang kamu ingat bahwa pemilik nafas lain adalah orang jahat. Sekarang, ketika kamu kembali ke kebun obat dan mengikuti nafas itu, kamu dapat menemukan orang jahat itu. Mengerti belum? Binatang penghirup jiwa sering menganggukkan kepala kecil mereka. 6 tetua melirik Tan Yun dengan setuju, dan segera terbang kembali ke Gunung Peri Changling dengan 3.000 murid di atas perahu roh. Keesokan harinya, pada waktu Mao, waktu fajar, 6 tetua sendirian mengendarai perahu roh, ditembak jatuh dari lautan awan, menghadap kuil Bingqing, dan dengan bersemangat berkata, kepala, peracun, bawahan telah ditemukan. Tiba-tiba, 9 tetua dan Mai senang. Hanya kepanikan yang muncul di mata ke-12 tetua, dan dia kembali normal. Kemudian, dia berpura-pura batuk, menutup mulutnya dengan tangan kanannya, dan menelan pil merah darah di telapak tangannya. 6 tetua, siapa peracunnya? Gerbang kuil terbuka tiba-tiba, dan sudut rok Taois Bingqing terbang, dan niat membunuh menyapu kuil Bingqing. Bab 188 bukan lampu hemat bahan bakar. Penatua ke-6 Shen Wende membungkuk dan berkata dengan jujur, kembalilah ke kepala suku. Li Zikuan, seorang murid dari 12 tetua, meninggal 500 mil di sebelah timur Taman Pengobatan Lingshan pada hari ke-8. 3.000 binatang penghirup jiwa semuanya percaya bahwa orang yang diracuni adalah orang ini. Petik 2. Li Zikuan. Taois Bingqing tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Wu, 12 tetua. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Kepala menenangkan amarahnya. Lu Wu melangkah maju, wajahnya pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia meraung, bawahan bersalah, dan ada murid seperti itu yang harus digemparkan di bawah sekte. Genre yang sangat marah. Ini turun. Kepala, ini semua salah bawahan. Engah. Seperti yang dia katakan, Lu Wu tampak terburu-buru dan mengeluarkan darahnya. Cemas. Tentu saja tidak. Ini hanya Lu Wu tua yang licik yang menggunakan ini untuk menyamarkannya. Karena dia baru saja menelan pil berdarah di perutnya, itu adalah pil Mian Yi, yang melenyapkan ingatan. Setelah mengambilnya, dia dapat menghapus ingatan memerintahkan Li Zikuan untuk membiarkan 5 rumput giok. Kebangkitan mati secara tak terduga. Setelah dimusnahkan, ia mengalami kerusakan pada jiwanya, yang akan menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan darah menyembur dari mulutnya. Dia memanfaatkan gejala ini untuk membuat orang lain marah dan menyerang. Pada saat ini, semua tetua memandang wajah pucat Lu Wu dan mengungkapkan kenyamanan mereka. 12 tetua menenangkan amarah mereka. Sangat disayangkan bahwa murid seperti itu muncul. Ya, 12 tetua. Ketika para tetua menghibur, Tan Yun melihat darah di depan Lu Wu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan hatinya bingung, darahnya berwarna normal, tetapi memancarkan bau ramuan. Ini. Petik 2. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak mengubah wajahnya, tetapi sebenarnya dia merasakan hawa dingin di hatinya, ini adalah rasa yidan. Aku mengerti, Li Zikuan dihasut oleh Lu Wu. Pada awalnya, saya membunuh Li Xian. Dia pergi ke Gunung Abadi Changling untuk membunuh saya dan bentrok dengan Diakon Shen. Jadi dia menyimpan dendam dan ingin menyingkirkan Diakon Shen dan aku. Jadi, dia menginstruksikan Li Zikuan untuk meracuni rumput giok, dan kemudian membunuh orang lain di pegunungan. Dia takut hal-hal akan terungkap, tetapi pura-pura muntah darah di tempat karena kemarahan Li Zikuan. Kondisi kesehatannya yang buruk saat ini adalah gejala meminum yidan. Sungguh hal yang licik.
Pikiran Tan Yun terganggu oleh suara dingin dari Taois Bingqing. Lu Wu, berlututlah pada kepala suku ini. Tanpa penjelasan yang masuk akal, kamu tidak akan pernah ingin meninggalkan gunung abadi Bingqing hidup-hidup. Lu Wu perlahan berlutut. Pada saat ini, dia ingin menggunakan kematian Li Ziquan dan Soul Sniffing Beast untuk mengoreksi pendekatan Tan Yun terhadap kebangkitan rumput giok. Setelah Tan Yun diracun, dia menanamnya pada Li Ziquan. Tapi dia tahu bahwa melakukannya tidak akan produktif. Karena binatang pengendus jiwa dapat menilai perkiraan waktu kematian Li Ziquan dari darah kering yang ditinggalkan oleh Li Ziquan, dan juga bisa mencium apakah Tan Yun telah muncul dari gunung tempat Li Ziquan meninggal. Karena Tan Yun tidak bisa dicuri, Penatua hanya bisa membunuhnya di masa depan. Lu Wu diam-diam berkata, dan segera mengangkat kepalanya untuk menatap Bingqing Dao, memeras air mata. Kepala, bawahan tahu Li Ziquan. Mengapa binatang ini melakukan ini? Pada awalnya, kakak laki-lakinya Li Zian dan Tan Yun setuju untuk pertempuran hidup dan mati. Mereka kalah dari Tan Yun dan terbunuh. Li Zian adalah seorang jenius alkimia yang sangat berharga. Tanpa mengetahui bahwa Tan Yun dan Li Zian menyetujui pertempuran hidup dan mati, dia ingin berurusan dengan Tan Yun. Jadi, bawahan pergi ke Gunung Abadi Changling dan bertemu dengan orang penting di Akensen. Tetapi ketika bawahan tahu bahwa mereka memiliki perjanjian hidup dan mati, mereka pergi. Li Ziquan tahu tentang ini. Dia pasti merasa bahwa jika dia konsen tidak menghentikan bawahannya, mereka akan mengeksekusi Tan Yun. Oleh karena itu, dia memiliki dendam terhadap dia konsen, jadi dia ingin membunuh dia konsen dengan membangkitkan jiwanya. Dan ketika Li Ziquan meninggal di pegunungan, dia meninggalkan 4 karakter, Tan Yun membunuhku. Bawahan merasa bahwa dia pasti telah menjebak Tan Yun juga. Entah dia atau orang lain yang membunuhnya dan memberikan uang curian itu kepada Tan Yun. Petik 2. Setelah itu, Lu Wu bersujud, Li Ziquan melakukan hal yang begitu panik. Ini karena bawahannya tidak disiplin. Tolong dihukum oleh kepala. Taois Bingqing memandang rendah Li Ziquan, tatapannya bertanya, kepala ini telah mengatakan bahwa dia konsen akan meminta maaf sampai mati ketika dia membangkitkan kematiannya. Tetapi ketika kepala ini berbicara, Li Ziquan tidak mendengarnya. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ini, Lu Wu gemetar, berkeringat, kembalilah ke kepala, Li Zian adalah murid yang bangga dari bawahannya. Bawahan ingin mengatur agar dia berpartisipasi dalam permainan alkimia dari 3 sekte kuno dengan pembuluh darah pil dan murid jenius alkimia kami dalam lebih dari 2 tahun. Namun, dia meninggal di tangan Tan Yun karena melampiaskan Li Ziquan. Jadi bawahan itu menghukum Li Ziquan dan berlutut di Gunung Ludaosian. Dia pasti mendengarnya. Bawahan itu mengatakan tentang kebangkitan Yukao. Kepala, apa yang dikatakan bawahan itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa ingatan jiwa bawahan. Pada saat ini, kemampuan akting Lu Wu yang luar biasa berhasil membingungkan semua orang. Hanya ada satu pengecualian, Tan Yun. Sungguh kejam, tua dan licik. Jika Lao Su mengetahui bahwa kamu mengambil Yidan, kamu akan tertipu olehmu. Kemarahan Tan Yun mengamuk di dadanya, dan hatinya tegas. Lu Wu, tunggu, suatu hari, aku akan merobek topengmu di depan umum, menghancurkanmu dan mengekspos mayatnya. Pada saat ini, Tan Yun tidak mengejutkan ular itu, tetapi menunjuk Lu Wu. Tan Yun sombong, dan dia bisa menilai bahwa dia telah mengambil Huiyi dan berdasarkan jejak bau yang terkandung dalam darah Lu Wu. Namun, berdasarkan pencapaian para alkemis hebat, para tetua kapal dan tidak bisa dinilai sama sekali. Terlebih lagi, Lu Wu telah menghapus ingatan tentang Li Ziquan, dan jika dia dengan gegabah mengidentifikasi Lu Wu, dia masih harus menjelaskan kepada semua orang bagaimana menilai Lu Wu telah mengambil Wan Yidan. Bahkan jika para tetua percaya, mereka akan skeptis. Dalam hal ini, dia tidak hanya mengekspos kemampuan alkimianya, tetapi juga tidak bisa membunuh Lu Wu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan Tan Yun. Adapun ketidakmampuan Tan Yun untuk mengekspos berbagai kemampuannya sebelum waktunya, itu karena kebenaran kejahatannya. Pada saat ini, mata dingin Bingqing Dao tinggal di tubuh Lu Wu selama 3 napas, dan akhirnya tidak memeriksa ingatannya, tetapi tidak diragukan lagi berkata, kamu tidak punya cara untuk mengajar, dan muridmu telah melakukan kejahatan keji seperti itu. Anda terlalu mengecewakan kepala ini. Mulai sekarang, kamu berlutut di taman obat tempat rumput giok tumbuh. Kamu akan berlutut sampai mati tanpa perintah kepala suku.
Tidak apa-apa jika kepala Tang baik-baik saja, tetapi jika kondisinya memburuk, Anda, dia Kensen, dan kepala ini hanya akan menunggu. Jika Anda tidak bisa mengeluarkan rumput giok kebangkitan, biarkan kepala Anda jatuh. Setelah Bingqing Taois berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aula Bingqing, Angin, King Qiu tinggal, dan para tetua lainnya, segera pergi ke berbagai alam rahasia kecil, mencari rumput giok kebangkitan tingkat 8, siapa yang dapat menemukannya, hadiahi itu. Jika kamu tidak menemukannya, kamu akan menghukumnya dengan keras. Bawahan patuh. 10 tetua menanggapi dan pergi satu demi satu. Sen Subing, brengsek, biarkan aku berlutut di apotek dan mempermalukanku begitu banyak. Aku bersumpah demi Luwu bahwa cepat atau lambat, aku akan menaklukkanmu dan menjadikanmu mainan di bawah selangkanganku. Ibu, jalang. Dengan marah, Luwu melesat ke langit dan terbang menuju kebun obat Lingshan. Tan Yun melihat ke belakang Luwu yang jauh, matanya yang berbintang berkedip dengan cahaya dingin. Biarkan kamu melompat selama beberapa hari lagi, ketika dua dewa Laosu terbangun, itu akan menjadi waktu kehancuranmu. Setelah itu, Tan Yun meminta Daniel untuk membantunya dan menaiki perahu roh. Daniel mengemudikan perahu roh, membawa murid-murid dari kebun obat, dan terbang menuju Gunung Changling. Kuil Bingqing. Nona, apakah Anda benar-benar percaya? Kata-kata Luwu. Sen Qingfeng mengerutkan kening. Tentu saja aku tidak percaya. Mata indah Taois Bingqing menjadi lebih mematikan. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan suara yang menyenangkan itu sangat setuju. Aku berani menyimpulkan bahwa kematian Yukao adalah Li Zikuan yang diperintahkan oleh Luwu. Tubuh tua Sen Qingfeng bergetar, budak tua itu kusam dan tidak melihat Luwu menunjukkan gerak kaki. Saya ingin tahu bagaimana Anda melihatnya, Nona. Taois Bingqing, bibir Zhu terbuka dengan ringan, dan kalimat berikut membuat Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu berdiri di tempat dengan linglung, dan mata mereka yang keruh menunjukkan warna yang sangat bersemangat. Bab 189 Keputusasaan Ekstrim. Mata Taois Bingqing mengungkapkan warna kepercayaan diri, bukankah mungkin dalam kapasitas saya sebagai alkemis yang dihormati, saya tidak bisa mencium bau Luwu sejak lama. Apa? Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu melebarkan mata mereka dan berseru, Nona, apakah Anda telah dipromosikan dari alkemis agung peringkat suci ke alkimia peringkat rendah? Ya, Taois Bingqing sedikit berkata, matanya dingin, saya baru saja dipromosikan kemarin. Jika bukan karena ini, saya khawatir saya akan ditipu oleh Luwu hari ini. Ayah Luwu adalah tetua keempat Xianmen Danmai. Sekarang aku tidak bisa menyentuhnya, jika tidak, hari ini aku akan membiarkannya berdarah di tempat. Orang ini harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Mendengar ini, Sen Qingfeng mengangguk dan berkata ya. Segera, Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu berlutut di depan Taois Bingqing bersama-sama, mengungkapkan kegembiraan, budak tua, selamat kepada Nona karena dipromosikan menjadi alkemis berpangkat rendah. Cepat bangun. Sen Qingfeng dengan hormat berkata setelah Bingqing Tao meminta keduanya untuk berdiri, Nona, menurut sistem promosi Danmai saya, Anda sekarang adalah seorang alkemis tingkat rendah, mengapa tidak memberitahu kepala Xianmen Tang, Anda bisa menjadi penatua dari Danmai yang abadi. Mendengar ini, Taois Bingqing tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, matanya yang indah memerah, dan matanya dipenuhi air mata, Qingfeng, Qingqiu, meskipun saya tidak lahir 80 tahun yang lalu, saya tahu apa yang terjadi tahun itu. Mendengar empat kata, 80 tahun yang lalu, Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu tiba-tiba menjadi sangat marah sehingga fitur wajah mereka berubah, dan lelaki tua itu tidak bisa menahan gemetar, Nona, kapan Anda tahu? 30 tahun yang lalu, ketika saya dipromosikan menjadi kepala pintu dalam Danmai, ibu saya memberitahu saya sebelum dia meninggal. Bingqing Dao berkata, air mata menetes, ibuku mengambil tanganku, ya aku mengatakan bahwa ayahku dulu adalah kepala tetua dari Venapil Pintu Suci Huangfu Shengzong, dan teknik pil ada di seluruh Venapil, tidak ada yang bisa menandingi. Tapi, ayahku dijebak oleh tetua kedua dari Pintu Suci Danmai, Gongsun Yangchun, dan dihapuskan oleh penguasa saat ini, dan diusir dari Kaisar Huangfu. Dan Gongsun Yangchun Jiu menduduki sarang murai dan menjadi kepala portal suci. Gigi cangkang Taois Bingqing menggigit bibirnya yang merah terang, air mata mengaburkan pandangannya. Ketika saya masih muda, saya tidak mengerti ayah dan ibu saya, mengapa saya sering bertengkar tentang apakah saya akan menyembah Kaisar Huangfu ketika saya dewasa.
Dia tidak mengatakan yang sebenarnya sampai ibuku sekarat. Karena ayahku mencintaiku, dia tidak ingin aku membalaskan dendamnya, dia hanya ingin aku menjalani kehidupan yang damai. Tapi ibuku berbeda. Dia sangat mencintai ayahku, dan tidak tahan dengan kemarahan jahat ayahku yang dijebak. Jadi, ibuku akhirnya meyakinkan ayahku untuk mengizinkanku menyembah Wang Fu Shengzong 60 tahun yang lalu dan menginginkanku untuk membalas dendam, ayahku. 30 tahun yang lalu, saya tidak mengecewakan ibu saya, dan akhirnya menjadi kepala pintu dalam Danmai. Seperti yang dia katakan, Taois Bingqing tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, kepalanya bergetar hebat, matanya sedih, dan dia menangis. Wow, tetapi ketika saya kembali ke keluarga dan ingin memberitahu ibu saya kabar baik, ibuku sudah sangat sakit, jadi dia ceritakan semua ini padaku. Malam itu, sebelum dia meninggal, dia tidak bisa lagi berbicara, tetapi cara dia menatapku, aku tidak akan pernah lupa. Taois Bingqing sering mengangkat bahunya yang harum, dan hatinya seperti pisau. Kamu tahu, mata ibuku hanya memberitahuku dua kata balas dendam. Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu tidak bisa menghentikan mereka lagi, dan mereka mulai menangis. Taois Bingqing menutup matanya yang indah, dan membiarkan setetes kristal menembus belenggu kelopak matanya, dan melepaskan wajah menakjubkan yang penuh kebencian. Jadi, dalam 30 tahun sejak saya menjadi kepala, saya telah mati-matian mempelajari alkimia, untuk dipromosikan menjadi Master Alkimia Abadi dan menjadi Penatua Alkimia Abadi. Saya membuat sumpah 30 tahun yang lalu. Saya akan melangkah melalui Venapil pintu bagian dalam, memasuki gerbang abadi, dan kemudian memasuki gerbang suci, mengambil posisi kepala Venapil gerbang suci untuk ayah saya, dan biarkan Gongsun Yangchun hidup lebih baik daripada mati. Tapi sekarang, melihat bahwa saya bisa menjadi penatua dari Venapil abadi, ada yang namanya kematian Yukao. Bagaimanapun, saya harus menemukan cara untuk bertahan dari krisis ini dan berhasil memasuki Venapil abadi. Setelah kata-kata Bingqing Dao, dia menarik napas dalam-dalam. King Feng, King Qiu, aku lelah, aku ingin diam sendiri, kamu bisa mundur. Itu nona muda. Setelah Sen King Feng dan Sen King Qiu pergi, Tao Bingqing berlutut sambil menangis. Terlihat sedih, ibu, putriku benar-benar ketakutan, kali ini aku tidak bisa lepas dari krisis. Jika kondisi kepala Tang memburuk, kirim seseorang untuk pergi. Ayo untuk mengambil rumput giok kebangkitan, apa yang harus dilakukan wanita itu? Ibu, putriku bertanya pada ayahku 2 hari yang lalu. Dia memberitahu putrinya bahwa tidak ada ramuan lain yang bisa menggantikan obat yang digunakan saat menyempurnakan pil sun kebangkitan. Ibu, Anda memiliki roh di langit, tolong berkati putri Anda. Putri Anda tidak dapat terlibat untuk ini, jika tidak, putrinya tidak akan bisa membalaskan dendamnya selamanya. Di Aula Bingqing, suara tak berdaya Sen Subing yang memilukan bertahan untuk waktu yang lama. Waktu berlalu, 5 hari kemudian. Puncak Gunung Peri Bingqing. Taois Bingqing menghadapi seorang tetua berusia 90 tahun dan membungkuk dalam-dalam. Su Bing tidak tahu bahwa ketiga tetua akan ada di sini. Jika Anda merindukannya, dia berharap untuk menebusnya. Orang tua itu memiliki wajah merah dan rambut beruban. Orang ini adalah 3 tetua dari Danmai Abadi, Zhou Wuyun. Zhou Wuyun menyipitkan matanya, melihat sosok ramping dari Taois Bingqing, menelan ludahnya tiba-tiba, dan tersenyum. Su Bing, kamu memberi kesempatan pada penatua ini. Penatua ini, dia pasti akan baik-baik saja. Aku mencintaimu. Saat dia berbicara, dia membuka tangannya dan memeluk Taois Bingqing. Wow, sosok Taois Bingqing melintas, mundur 3 kaki, dengan dingin menatap Zhou Wuyun. 3 tetua, tolong hormati dirimu sendiri. Jika kamu melakukan ini, bawahanmu akan meminta kepala Tang untuk bersikap adil. Wajah tua Zhou Wuyun tenggelam. Su Bing, ada banyak wanita yang telah bermain dengan sesepuh ini, tetapi Anda adalah satu-satunya yang menyukai Anda. Karena Anda tidak tahu cara berpromosi, jangan menyesalinya di masa depan. 3 tetua, jika tidak ada yang lain, bawahan akan pensiun dulu. Taois Bingqing berbalik dan berjalan menuju Aula Bingqing. Kecantikan kecil, dengan kepribadian, penatua ini menyukaimu, hahaha. Zhou Wuyun tertawa tidak senonoh, dan segera naik ke langit, tergantung di langit di atas gunung peri yang jernih, berkata dengan keras, Kepala Sen, dengarkan perintahnya. Wajah Bingqing Dao tampak seperti es, berbalik, membungkuk, bawahan ada di sini.
Penyakit Chief Tang semakin parah. Setelah berdiskusi, semua tetua dari Immortal Sect Pilfest Cell saya mulai bersiap untuk memperbaiki Pil Sun kebangkitan sebulan kemudian. Zhou Wuyun tidak diragukan lagi berkata. Oleh karena itu, Anda terbatas untuk bersiap-siap dalam 1 bulan, ramuan tingkat ke-7, Turtle Breath Binglan, ramuan tingkat 9, Ghost Yin Silian, dan ramuan yang dibakar berusia 3.000 tahun. Oh, ya, ada 5 tanaman giok kebangkitan yang kamu budidayakan terakhir kali oleh tetua ini. Sebulan kemudian, tetua ini datang untuk mengumpulkannya. Jika ramuannya tidak siap, itu akan menunda alkimia untuk kepala Tang, kamu A100 nyawa tidak cukup. Sebelum suara Zhou Wuyun jatuh, dia terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya Taois Bingqing yang putus asa yang tersisa, dan Liu Shen Wuzu berjalan menuju kuil Bingqing dengan kesepian selangkah demi selangkah. Bab 190 Lapangan Seni Bela Diri Raksasa. Pada saat yang sama, Gunung Peri Changling. Kebun obat Lingshan, rumah kuno, setelah 5 hari pemulihan, Tan Yun tetap utuh dan penuh energi, melangkah keluar dari pintu, menghirup udara segar, dan merasakan kegembiraan kelahiran kembali setelah bencana. 5 hari yang lalu, dia ditipu oleh seorang wanita yang mengaku sebagai Lin Yi untuk mencapai puncak 600 mil jauhnya dari gerbang gunung karena dia khawatir dengan hidupnya. Dia diserang oleh Lin Yi dan seorang pria. Jika bukan karena penggunaan arai pedang besar Hong Mengtu untuk membunuh 43 murid dari jiwa suci, dan kemudian mendapatkan perahu roh berharga kelas rendah, dia pasti tidak akan lolos dari pembunuhan Lin Yi dan orang itu. Mata Tan Yun muram, kalian sepasang anjing, cepat atau lambat akan jatuh ke tangan Lao Su. Persetan, kakak Tan, ini hanya 5 hari, kamu baik-baik saja. Daniel melangkah keluar rumah, menatap Tan Yun, menggosok matanya dengan kasar, ekspresinya luar biasa. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya dan melirik Daniel, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan di masa depan, jangan berantakan sepanjang hari. Hei, kakakku mengerti. Ketika Daniel berjalan menuju Tan Yun sambil tersenyum, dia tiba-tiba melihat ke sisi kiri Tan Yun, membeku, dan berkata, lihat, wanita yang cantik. Dengan keraguan di wajahnya, Tan Yun hendak melihat ke samping, ketika suara wanita yang sengaja mengubah suaranya masuk ke telinga Tan Yun, jangan lihat, tebak siapa aku. Segera, dengan aroma wewangian tubuh wanita, mata Tan Yun ditutup matanya, dan kemudian 2 perasaan penuh dan fleksibel datang dari punggungnya. Tan Yun tidak bisa tidak merasa sedikit bingung. Tan Yun, beritahu aku siapa aku. Suara wanita kuno terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun tersenyum sedikit, nadanya mengiyakan, aku tahu Ziyan sedang bermasalah, aku tahu itu kamu. Sue Ziyan, yang mengenakan gaun ungu dan sosok yang anggun, cemberut dengan mulut ceri kecil, dan berkata tidak puas, sungguh, saya tidak bermain lagi, saya tidak punya energi sama sekali. Tapi Tan Yun, bagaimana kamu tahu itu aku? Sue Ziyanyu meletakkan tangannya di pinggangnya, menatap lurus ke arah Tan Yun. Uhuk-uhuk, Tan Yun terbatuk sedikit, matanya mengelak, dan berkata, Ziyan, kenapa kamu di sini? Jangan kesampingkan topiknya, jawab dulu, bagaimana kamu tahu itu orang lain? Sue Ziyan berkata dengan suara keras. Ini, Tan Yun berkata dengan nada, aku bisa mencium aromamu, jadi kurasa itu kamu. Pembohong. Sue Ziyan berpura-pura marah, orang-orang juga menggunakan bubuk aroma saat ini di 5 jiwa. Anda belum pernah melihat siapapun, bagaimana Anda tahu? Ayo, orang-orang benar-benar penasaran. Sue Ziyan meraih lengan Tan Yun dan berkata dengan genit. Tidak, hal lain bisa dikatakan, kecuali untuk masalah ini. Tan Yun tidak menyukai Sue Ziyan, dan berkata dengan ekspresi serius. Bisakah kamu ceritakan pada saya? Jangan bilang, apa kamu yakin? Tentu saja untuk tidak mengatakannya. Tan Yun berkata dengan tegas. Oh gelombang tidak apa-apa. Sue Ziyan melepaskan Tan Yun, mengeluarkan 2 surat dari tangannya, menggoyangkannya di depan Tan Yun, dan berkata dengan penuh kemenangan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Bisakah katakan pada saya? Tan Yun berkata tanpa berkata-kata, jangan menyesali apa yang saya katakan. Penyesalan? Apa yang saya sesali? Tidak bisa dijelaskan. Sue Ziyan mengernyitkan hidung Siu Qiao, jangan tersentak, tapi aku lari diam-diam. Setelah aku mengirimimu surat itu, aku harus cepat-cepat kembali. Aku tidak bisa membiarkan tuanku
Menemukannya. Ziyan, aku benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Tan Yun berkata lagi. Jangan bilang, aku benar-benar pergi jika tidak memberitahuku. Sue Ziyan serius. Yah, katakan saja. Tan Yun melirik dada Sue Ziyan, dan berkata dengan jujur, baru saja ketika Anda menutup mata saya di belakang saya, Anda menyentuh punggung saya, batuk-batuk. Anda juga tahu biksu kami, hampir tidak pernah lupa, saya menilai itu Anda berdasarkan skala itu. Kamu, Sue Ziyan menatap Tan Yun, mengusapnya, pipinya memerah, dan setelah meletakkan surat di tangannya ke dalam pelukan Tan Yun, dia terbang seperti pedang terbang, hanya menyisakan jeritan kompleks, saudara mertua kamu nekrotik. Kamu menggertakku. Aku ingin memberitahu kakak seniormu bahwa kamu tidak senonoh padaku. Engah. Tan Yun meludah, dan berteriak dalam hati, aku tidak bisa memberitahumu. Kamu harus membiarkannya, jangan dimimpi, balikkan hitam dan putih. Oh, dan di sana. Aku berkata, aku ingin membelikanmu pedang terbang senjata roh 5 atribut yang luar biasa, kembalilah, aku akan memberimu batu roh. Begitu kata-kata itu jatuh, suara Sue Ziyan yang gelisah dan menyenangkan datang, tidak perlu. Tuanku telah membelinya untukku. Kakak ipar yang buruk, aku bergegas kembali, jadi aku tidak akan memberitahumu. Tunggu saja untuk adikkumu, biarkan kamu menyelesaikan akun. Ziyan, jangan pergi, aku punya mata air untuk membawamu ke Meng Yao dan Xiao. Mereka akan mundur dalam 2 tahun. Kamu bisa menyimpannya setelah kamu melihatnya. Ya, aku pergi. Tidak lama kemudian, Sue Ziyan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, setelah Daniel muncul di benaknya, dia menggaruk kepalanya dan tersenyum jujur, Kakak Tan, ipar perempuanmu, sangat cantik, aku tidak tahu, tidak bisakah kamu memperkenalkannya kepada adik laki-laki? Memperkenalkanmu pada hantu. Tan Yun memandang Daniel tanpa berkata-kata, dia adalah murid pribadi dari kepala 5 jiwa. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mengejarnya. Sayang, murid langsung. Daniel langsung bingung. Tan Yun memegang 2 surat, menekan keinginan untuk membuka, dan memandang sapi besar yang kusam dan berkata, oh, ya, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda, apakah kita memiliki senjata ajaib waktu dan ruang master untuk murid-murid kita? Kultivasi. Ya, pasti ada. Daniel berkata, tiba-tiba layu, tetapi untuk murid tukang kami, ada dan tidak ada burung. Cepat bicara dan dengarkan. Tan Yun mengerutkan kening. Saya sangat senang, selama ada, itu akan mudah. Daniel berkata dengan jujur, ribuan mil di utara Gunung Abadi Changling kami, ada lapangan seni bela diri raksasa untuk murid dan mai kami untuk berlatih. Ada 1000 pagoda master di lapangan, yang masing-masing hanya bisa dipraktikkan oleh 1 orang. 1 hari kultivasi internal setara dengan 3 hari di luar. Hanya saja biaya masuknya terlalu mahal. Dibutuhkan 5 juta batu roh tingkat rendah untuk masuk sehari. Kuncinya adalah penuh popularitas hampir setiap hari. Selain 1000 pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah ini, ada juga pagoda ruang waktu biji sesawi kelas atas, yang membutuhkan kekuatan kuat untuk memanjat. Murid alkimia, Anda dapat membuat alkimia dan menjualnya untuk mendapatkan batu spiritual, 1 per 1 minyak lemak, mereka dapat membayar biaya kecil itu, tetapi murid tukang kami, yang memiliki begitu banyak batu spiritual untuk memasuki kultivasi. Belum lagi kekuatannya. Dikatakan bahwa hanya para murid yang kekuatan pribadinya ada di Danfest Cell, yang berada di peringkat 200 teratas, yang dapat mereka naik ke pagoda waktu dan ruang master kelas atas. Jadi adik laki-laki itu berkata, ya dan tidak, itu tidak ada hubungannya dengan murid tukang kami yang setengah sen. Setelah mendengarkan kata-kata Masam Daniel, Tan Yun tersenyum sedikit, oke, aku tahu. Tan Yun menawarkan pedang terbangnya, dan ingin pergi. Daniel terkejut tiba-tiba, Kakak Tan, jangan bilang kamu akan pergi. Ada apa? Tidak bisakah kamu pergi? Tan Yun mengangkat alisnya. Daniel buru-buru berkata, Saudara Tan, Anda tidak tahu bahwa lapangan seni bela diri raksasa tepat di depan rumah 12 sesepuh. Anda membunuh Li Ziyan. Saya mendengar bahwa para murid di bawah 12 sesepuh ingin berurusan denganmu. Jika kamu pergi, apa yang akan mereka gunakan untuk berurusan denganmu? Mendengar ini, Tan Yun membuat sketsa seringai di sudut mulutnya, siapapun yang ingin berurusan dengan Lao Su, datang saja. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menginjak pedang terbang dan berubah menjadi aliran cahaya, meledak ke langit yang